Kembali lagi bersama kami dari kelompok 2 akan membahas tentang asam karboksilat. Pertama, perkenalkan nama kami, Delviana Erwitaloe, MPM 52190021 dan dari Lia Ola MPM 52190010. Berikutnya ada pembuatan asam karboksilat. Pembuatan asam karboksilat dikelompokkan dalam 3 tipe reaksi. Yang pertama ada hidrolisis derivat asam karboksilat, yang kedua reaksi oksidasi, dan yang ketiga ada reaksi Grignard. Pertama, hidrolisis derivat asam karboksilat. Hidrolisis ini terjadi dari serangan air atau OH- pada karbon karbonil atau karbon CN pada suatu nitral. Berikut ini merupakan tabel ringkasan sintesis laboratorium dari asam karboksilat. Pertama, reaksi hidrolisis ester. Ester dia bereaksi dengan air. Air dia dapat terhidrolisis menjadi ion H+ dan ion OH-. Di sini ion H+ akan menyerang gugus karbonil sehingga R ini putus, R aksen ini putus. Maka H akan masuk dan membentuk RCO2H ini atau asam karboksilat. Kemudian R aksen yang putus itu akan masuk ke OH- ini sehingga terbentuk HOR aksen. Berikutnya ada reaksi hidrolisis amida. Di sini amida bereaksi juga dengan dihidrolisiskan dengan air juga. Di sini sama seperti ester, air akan terurai menjadi ion H+ dan ion OH-. Di sini yang akan menyerang adalah OH- akan menyerang gugus karbonil C rangkap O ini sehingga gugus NR aksen 2 ini putus, meninggalkan OH- masuk sehingga terbentuk RCO2H atau asam karboksilat. Kemudian NR aksen 2 yang putus ini direaksikan dengan H+ sehingga membentuk HNR aksen 2. Yang ini. Berikutnya ada hidrolisis anhidrida. Sama seperti amida ester, H2O ini, air ini juga terhidrolisis menjadi H+ dan OH-. Saja OH- ini dia akan menyerang gugus karbonil ini, karbon dan oksigen ini, maka gugus OCOR aksen ini akan putus sehingga OH- masuk membentuk RCO2H atau asam karboksilat. Lalu H+ ini akan menyerang juga gugus yang putus tadi sehingga terbentuk HO2CR aksen. Kemudian ada reaksi halida asam. Di sini OH- menyerang gugus karbonil sehingga X ini putus. Lalu OH- masuk membentuk RCO2H atau asam karboksilat. Lalu X yang telah diputus terurai menjadi X-. Lalu ada reaksi hidrolisis nitral. Di sini juga H2O atau air akan terhidrolisis menjadi H+ atau ion OH-. OH- ini akan masuk menyerang gugus nitral ini, cerang oksigen ini, kemudian putus. Maka OH- masuk menjadi RCOH. Lalu H+ akan menyerang gugus N yang tadi putus itu sehingga terbentuk NH.
Lalu ini dia dirilis lagi dengan air lainnya, maka akan terbentuk RCOH akan diserang oleh OH- lainnya sehingga terbentuk RCO2H yang ini. Lalu itu oksigen pada OH- akan masuk menyerang RCOH sehingga terbentuk RCO2H yang ini. Lalu ion H pada OH- akan menyerang NH. Begitu juga dengan ion H+ sehingga terbentuk NH3. Berikutnya ada reaksi oksidasi. Pertama, ada oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer merupakan prosedur oksidatif yang paling sering dilakukan untuk memperoleh asam karboksilat karena selalu tersedianya alkohol. Contohnya di sini alkohol primer di sini RCH2OH, ketika dia bereaksi dengan zat pengoksidasi dia akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Lalu berikutnya ada oksidasi aldehida. Oksidasi aldehida berlangsung dengan zat pengoksidasi lembut seperti Ag+ yang tidak mengoksidasi gugus lain. Di sini aldehida RCOH. Dia bereaksi dengan zat pengoksidasi, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Berikutnya ada oksidasi alkena. Oksidasi alkena memerlukan zat pengoksidasi yang kuat. Di sini alkena RCHCr2 bereaksi dengan zat pengoksidasi akan menghasilkan senyawa asam karboksilat dengan R2C rangkap O. Lalu ada oksidasi alkil benzena. Oksidasi alkil benzena tersubstitusi elektrofilik suatu alkil benzena yang disusul dengan oksidasi menghasilkan asam benzoat tersubstitusi O dan P. Di sini menghasilkan ArCO2. Berikutnya ada reaksi Grignard. Reaksi Grignard adalah salah satu reaksi untuk menghasilkan asam karboksilat atau RCO2 dengan cara mereaksikan reagen Grignard yang saya lingkari ini, Mg ether, CO2 dan 2OH+ ini dengan gugus karbonil sehingga struktur mempengaruhi kuat asam. Kuat asam adalah suatu istilah yang menjelaskan sejauh mana ionisasi suatu asam bronset dalam air. Makin besar ionisasinya, makin banyak ion hidrogen yang terbentuk dan makin kuat asam itu. Kuat asam dinyatakan oleh Ka dan pKa. Berikut ini merupakan tabel harga pKa berapa asam karboksilat. Di sini ada nama trivial, teman-teman bisa lihat. Lalu strukturnya juga ada reaksi suatu asam lemah dengan air bersifat reversibel. Kesetimbangan terletak pada sisi pertamaan yang energinya lebih rendah. Di sini, Ha tambah H2O menghasilkan H3+ tambah amin. Di sini ini merupakan reaksi reversibel. Amin ini energinya lebih rendah dari Ha, sehingga Ha yang ini merupakan asam yang lebih kuat. Kenapa demikian? Hal ini ada faktor yang mempengaruhi Ha lebih kuat dari amin. Di sini pertama karena keelektronegatifan atom yang mengembang muatan negatif dalam amin. Sebuah atom yang lebih elektronegatifan mengikat elektron ikatan dengan lebih erat daripada atom yang kurang elektronnya. Di sini Ha ini dia lebih stabil. A ini dia berikatan dengan H sehingga membentuk kestabilan, sedangkan amin ini dia berdiri sendiri sehingga atomnya itu kurang elektronegatifan. Yang kedua ada ukuran amin. Atom yang lebih besar mampu menyebar suatu muatan negatif dengan baik daripada atom kecil. Penyebaran muatan akan menyebabkan penstabilan. Di sini
amin dia menyebarkan muatannya sehingga lalu dia bereaksi dengan H membentuk kestabilan. Sedangkan amin ini dia menyebarkan elektronnya tapi dia hanya berdiri sendiri. Kemudian ada hibridisasi atom yang mengembang muatan negatif dalam amin. Keelektronegatifan yang lebih besar dari atom yang mengikat H, di sini A ini dia mengikat H, akan menambah kestabilan anion dan dengan demikian juga keasaman senyawa. Bila bertambahnya S pada orbital hibrida dari H, berarti bertambahnya keelektronegatifan. Di sini A ini kan dia memiliki hibrida sendiri, lalu dia ditambah dengan H sehingga orbital hibrida dari H itu bertambah keelektronegatifannya. Sedangkan amin ini dia hanya berdiri sendiri. Berikutnya efek induktif atom-atom atau gugus-gugus lain yang terikat pada atom negatif dalam amin. Dalam asam karboksilat yang terionkan, A yang menarik elektron dari H ini, mengurangi rapatan elektron dari H. Akibatnya, struktur berenergi tinggi karena muatan-muatan positif berdekatan. Muatan parsial positif itu H dan parsial negatif itu A. Yang berdekatan untuk bertampilkan, sedangkan amin ini dia berdekatan sendiri. Berikutnya ada stabilitas resonansi. Yang kelima stabilitas resonansi amin. Yang keenam ada solvasi amin. Solvasi dapat memainkan peran utama dengan berasosiasi dengan sebuah anion molekul pelarut, menstabilkan anion dengan cara menyebar muatan negatif lewat interaksi dipol-dipol. Setiap faktor yang menambah derajat dari solvasi akan menambah derajat keasamannya. Kuat asam dari asam benzoat tersubstitusi. Substitusi keelektronegatifan menaikkan kuat asam karena adanya destabilisasi asamnya dan stabilisasi anionnya dan Alasan mengapa substituen keelektronegatifan menaikkan kuat asam sekali lagi adalah adanya destabilisasi asam dan stabilisasi anionnya. Berikut ini merupakan tabel harga pKa untuk beberapa asam benzoat beserta posisi substitusinya. Teman-teman bisa melihat dari ini asamnya, Lottonya, metanya, dan paranya. Ini posisi substitusi pKa-nya. Berikutnya ada reaksi asam karboksilat dengan basa. Reaksi asam karboksilat dengan basa menghasilkan garam. Anion karboksilat diberi nama dengan menghilangkan kata asam id dan mengubah akhirnya menjadi art. Pada nama garam, nama kation mendahului nama anion sebagai kata terpisah. Contoh reaksinya adalah pada asam format dan NaOH menghasilkan natrium format. Di sini Na+ akan menyerang HCO2H sehingga gugus H ini akan putus, Na+ ini masuk menjadi HCO2 min Na+ atau natrium format, lalu H ini akan masuk pada OH ini sehingga menjadi H2O. Lalu pada asam sikloheksana karboksilat di sini gugus Na+ akan menyerang gugus CO2H sehingga H ini putus, Na masuk sehingga membentuk natrium sikloheksana karboksilat. Lalu H ini akan masuk pada HCO3- sehingga membentuk H2O. Lalu CO ini akan membentuk CO2. Yang berikutnya ada esterifikasi asam karbon. Ester asam karboksilat adalah suatu senyawa yang mengandung gugus CO2R atau asam karboksilat dengan R dapat berbentuk alkil. Suatu ester dapat
dibentuk dengan reaksi langsung antara suatu asam karboksilat dan suatu alkohol disebut esterifikasi. Contohnya di sini pada reaksi asam karboksilat dengan suatu alkohol menghasilkan suatu ester. Di sini suatu alkohol atau RaOH ini akan menyerang asam karboksilat sehingga H dari asam karboksilat ini putus, R dari alkohol ini masuk sehingga membentuk RCOOR aksen dan H, lalu H yang putus ini masuk pada OH yang ini sehingga membentuk H2O atau air. Berikutnya, asam asetat ditambah dengan etanol akan membentuk etil asetat. Asam asetat ini bereaksi dengan etanol CH3CH2OH. Di sini akan menyerang asam asetat sehingga H pada asam asetat ini putus, lalu CH3CH2 akan masuk dan pada gugus ini akan membentuk CH3COOCH2CH3. Lalu H yang putus ini dia akan menyerang gugus OH pada etanol sehingga membentuk H2O atau air. Kemudian asam benzoat bereaksi dengan sikloheksanol. Di sini H pada asam benzoat ini akan putus terurai menjadi H+ sehingga dia menyerang gugus sikloheksanol membentuk H2O. Jadi dia membentuk sikloheksanol benzoat ditambah dengan air. Esterifikasi suatu asam karboksilat berlangsung melalui serangkaian tahap protonasi dan deprotonasi. Oksigen karbonil diprotonasi, alkohol nukleofilik menyerang karbon positif dan eliminasi air akan menghasilkan ester yang dimaksud. Di sini, mekanisme dari reaksi di atas dapat diringkas sebagai berikut, yaitu suatu asam karboksilat bereaksi dengan alkohol ROH ini. Oksigen karbonil diprotonasi. Kemudian, alkohol nukleofilik menyerang karbon positif, dia akan menyerang karbon positif yang ini dan sehingga membentuk RCOHOR aksen OH. Kemudian di sini akan terjadi eliminasi air, H2O akan keluar, kemudian membentuk suatu ester dan H2O. Dalam reaksi esterifikasi, ikatan yang terputus adalah ikatan CO dari asam karboksilat, bukan dari ikatan CO pada alkohol di sini. Ikatan CO ini tidak terputus. Berikutnya ada asam karboksilat polifungsional. Pertama, keasaman asam dibasa. Asam dibasa adalah asam yang bereaksi dengan dua ekuivalen basa. Ion hidrogen yang pertama lebih mudah dibuang daripada yang kedua, sehingga K1 tetapan keasaman untuk ion SiH+ pertama lebih besar dari K2. Yang kedua ada pembentukan anhidrida oleh asam dibasa. Anhidrida asam karboksilat mempunyai struktur dua molekul asam karboksilat yang digabungkan menjadi satu dengan melepas air. Di sini gambar yang ini dia memiliki dua molekul asam karboksilat. Ketika dia melepaskan air maka akan terbentuk anhidrida. Yang ketiga ada dekarboksilasi asam beta keto dan beta diasam. Asam karboksilat dengan suatu gugus beta karbonil akan mengalami dekarboksilasi atau kehilangan CO2 bila dipanaskan. Rumus umumnya itu suatu asam beta keto ketika dia dipanaskan maka akan kehilangan CO2 yang ini sehingga terbentuk suatu keton RCOCH3 ditambah dengan CO2. Dekarboksilasi berlangsung lewat suatu keadaan transiklik. Ini teman-teman bisa lihat ini merupakan keadaan transisi.
Berikutnya ada penggunaan asam karboksilat dalam sintesis. Berikut ini merupakan tabel senyawa yang dapat diperoleh dari asam karboksilat. Pertama ada reaksi neutralisasi. Di sini RCO2H tambah NaOH, dia akan menghasilkan produknya adalah garam karboksilat. Kemudian ada reaksi esterifikasi, produknya adalah ester di sini. Lalu ada reaksi reduksi. Di sini teman-teman bisa lihat produk yang dihasilnya adalah alkohol primer. Terus ada pembentukan anhidrida. Di sini teman-teman bisa lihat produknya adalah anhidrida siklik. Kemudian ada reaksi dekarboksilasi. Teman-teman bisa ada dua di sini, bisa lihat reaksinya. Produk yang pertama adalah keton. Kemudian ada di sini HO2CCr2CO2H ini menghasilkan produknya adalah asam karboksilat. Kemudian ada reaksi adisi seperti 4. Reaksi adisi di sini produknya adalah asam karboksilat tersubstitusi beta. Kemudian ada reaksi pembentukan halida asam. Di sini teman-teman bisa lihat produknya adalah halida asam. Lalu ada reaksi alfa halogenasi. Di sini teman-teman bisa lihat produknya adalah asam alfa klora. Yang berikutnya ada kegunaan asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada asam asetat. Teman-teman bisa lihat strukturnya. Penggunaannya itu sebagai pengawet makanan. Kemudian ada asam sitrat. Ini merupakan asam sitrat. Kegunaannya itu sebagai pemberi rasa asam pada makanan. Kemudian ada asam stearat. Di sini strukturnya. Penggunaannya itu sebagai bahan pembuatan lilin. Kemudian ada asam formiat. Dia berfungsi sebagai obat pembasmi hama. Terima kasih. Sekian penjelasan asam karboksilat dari kami.